Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zamare, di video ke-20, Tuhan tidak pernah iseng. Melanjutkan cerita saya yang tertunda dari video sebelumnya, saat saya dan Boy mengalami musibah tabrakan di belokan jalan yang berpapasan dengan Vespa tanpa lampu. Yang akhirnya saya pun tumbang, tak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena tidak sadarkan diri. Entah berapa lama setelah kejadian itu, saya dalam keadaan tak ingat apapun. Hanya mulai terasa ada tusukan-tusukan kecil di paha saya, seperti gigitan semut, yang membuat saya mulai tersadar dan berusaha membuka mata. Tapi kedua kelopak mata saya begitu berat. Terdengar sayup-sayup suara yang tak asing saya kenal di telinga menyebut nama saya. Rey, gugah kasep, iya emak, gugah bager, gugah anaking. Hanya itu suara yang saya dengar samar-samar, diiringi isak tangis yang begitu pilu. Walau samar-samar dan saya tak melihat siapa sumber suara itu, tapi cukup jelas terekam di dalam telinga saya kalau itu adalah suara ibu saya. Dan saya mencoba kembali membuka mata yang sangat berat dan begitu perih rasanya. Sekalipun mata saya terbuka, tidak sepenuhnya, tapi mata ini tak mampu menangkap apa-apa. Hanya gambaran buram seseorang di samping saya. Tubuh saya terasa lemas. Persendian tulang seolah remuk. Sakit sekujur tubuh ini. Kepala terasa berat, bagai mengemban beban bertonton, dan saya tak mampu bergerak sedikit pun. Tapi saya terus berusaha diam dan hanya merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh saya. Saya mencoba menenangkan diri, mengumpulkan tenaga, dan setelah beberapa lama, saya mencoba kembali membuka mata. Dan barulah, pandangan saya mulai jelas secara perlahan. Seiring dirasakan dalam aliran darah saya terasa hangat, yang ternyata itu efek obat yang disuntikan dokter untuk mengurangi rasa sakit. Saya melihat cahaya putih yang menyorot di atas ruangan, yang ternyata itu adalah lampu. Lalu saya berusaha keras menolehkan kepala saya dengan susah payah ke arah samping supaya terlihat siapa orang yang ada di samping saya itu. Dan benar adanya, saya melihat emak yang memegang tangan saya sambil berlinangan air mata. Saya pun meringis merasakan sakit yang teramat hebat di sekujur tubuh saya. Ingin rasanya saya bangun dari pembaringan, tapi tak kuasa saya lakukan karena sakitnya tak tertahankan. Kepala ini benar-benar pening dan saya rasakan sepertinya kepala saya dibalut sekelilingnya oleh kain. Bagian kaki sebelah kanan rasanya tak bisa bergerak sama sekali, seolah mati rasa. Dan saya pun mulai berusaha membuka mulut saya
dan mencoba memanggil ibu. "Ma, Ma," ucap saya setengah merintih. Dan ibu pun menjawab sambil menangis dan terus menangis di samping saya. Kakak perempuan saya yang mendampingi ibu, saya lihat juga ada di sana dan berusaha terus menenangkan ibu. Oleh karena tak mampu sedikit pun saya menggerakkan tubuh ini, walaupun kesadaran mulai pulih, akhirnya saya pun hanya memejamkan mata yang begitu perih saya rasakan. Sesaat kemudian, seakan memori saya pun mulai berfungsi kembali. Saya putar kembali untuk mengingat kejadian apa yang menimpa saya sebelum saya terkapar seperti ini. Berkelebatlah ingatan ini. Mulai kembali pada saat terakhir saya berboncengan dengan Boy. Lalu, gambaran lain pun mulai teringat. Di perempatan belokan jalan, motor kami bertubrukan dengan sebuah Vespa yang berjalan tanpa lampu. Iya, saya mulai ingat akan kejadian itu. Dan saya pun langsung teringat akan Boy. "Ma, Boy mana, Ma?" Saya pun langsung setengah berbisik dengan suara parau menanyakan Boy. Boy, di mana kamu, Boy?" Saya terus berusaha menanyakan keberadaan Boy dan berusaha untuk bangun, walaupun remuk redam di sekujur tubuh saya rasakan. Lalu sosok dokter pun menghampiri dan mencegah saya, juga menenangkan saya. Dan sebuah suntikan kembali saya rasakan di pergelangan tangan, yang membuat saya kembali terkulai dan merasakan ngantuk yang luar biasa. Dan sepertinya saya pun kembali tak sadarkan diri karena tertidur. Namun, ada kejadian di dalam tidur saya. Dan sampai hari ini pun, seakan saya hampir percaya tidak percaya akan mimpi itu. Di dalam tidur saya pun bagaikan setengah mimpi, tapi pun bagaikan nyata. Dan dalam mimpi itu tergambar, saya sedang duduk di kursi bambu teras rumah saya. Lalu, saya melihat ada sekelompok orang yang bergerombol memakai baju hitam. Mereka pun tidak melihat saya, walaupun saat itu saya tepat berada di samping mereka. Ada yang aneh pula yang saya lihat dalam mimpi itu. Orang-orang yang berjubah hitam itu sepertinya memanggul sebuah benda seperti peti. Ya, dan itu ternyata memang peti mati. Jelas sekali. Saya pun menghampiri mereka, lalu mencoba menghentikan langkah kaki mereka. Terus saya tanyakan barang apa yang mereka bawa. Tanpa sepatah kata pun jawaban dari mereka pun menurunkan peti mati tersebut dan membukanya. Betapa terkejutnya saya ketika melihat ada sosok manusia dalam peti itu. Ya, jelas sekali. Saya melihat sosok dan wajah Boy. Tapi ada yang mengerikan yang saya lihat. Wajah Boy hancur berlumuran darah. Dan sontak saya pun langsung menjerit juga memanggil nama Boy.
"Boy, kamu kenapa? Ini saya, Ray, boy. Bangun, boy. Jangan tinggalkan saya." Saya pun terus berteriak sekuat tenaga yang saya bisa. Tapi tidak ada reaksi apapun yang saya dapat. Sampai akhirnya, saya pun mendengar sayup-sayup orang memanggil nama saya lagi. "Ray, Jang, Kasep, sadar anak king, Ray." Kalimat itu terus berulang-ulang. Sampai akhirnya saya pun terbangun dari mimpi yang begitu mengerikan. Benar. Ternyata saya hanya mimpi. Lega rasanya ketika saya buka mata, emak sedang mengusap tangan saya sambil terisak dan mencoba menenangkan saya. Dalam kesadaran yang mulai pulih kembali dan saya benar-benar bangun dari tidur, saya mendengar ada suara sirine ambulan keluar dari area rumah sakit yang tidak jauh dari tempat di mana saya terbaring lemas. Saya melirik jam dinding di tembok menunjukkan pukul 20 malam. Dan saya terdiam, tak lagi menanyakan boy. Saya kembali merasuk ke dalam lamunan yang begitu pekat melekat dalam batin dan otak saya. Dan entah mengapa, dada saya mendadak terasa sesak. Ada rasa kesedihan yang mulai menggantung entah kenapa. Dan tanpa saya sadari, air mata mulai menggenang di kedua pelupuk mata saya, lalu mengaliri pipi dengan rasanya yang hangat. Saya tidak mampu menghapusnya karena tangan saya tak bisa bergerak. Saya mencoba menahan tangis yang mengakibatkan dada ini semakin sesak dan berat. Yang saya ingat tergambar sudah akan semua dosa-dosa yang saya lakukan dan saya perbuat. Dalam benak paling dalam muncul berbagai tanya. Inikah murka Tuhan pada saya? Inikah azab dari-Mu ya Rob? Dari apa yang sudah saya lakukan melampaui kodrat yang Engkau tentukan, dan saya tak mendapat ridho-Mu. Ya, saat itu benar-benar menjadi saat perenungan akan segala kesalahan yang saya jalani. Ternyata memang murka Tuhan itu nyata menimpa saya oleh karena saya mendobrak apa yang selama ini saya pertahankan. Saya melanggar agama. Saya membodohi orang tua. Saya melakukan kesalahan fatal oleh karena mengikuti hawa nafsu demi cinta yang terlarang. Ada rasa pedih di hati ini. Sakit sekali melebihi sakit badan yang remuk karena kecelakaan. Saya terus merenung dan merenung di tengah terkaparnya saya. Saya ingat perbuatan yang saya lakukan. Dan rasa sesal pun menelusup ke dalam hati, mencubit begitu sakit. Ya,
Saya sangat amat menyesal setelah merasakan siksa Tuhan di dunia ini langsung. Beberapa hari saya dirawat di rumah sakit besar di Bandung dan terdeteksi bahwa saya butuh merekoperi beberapa bagian badan saya oleh karena kecelakaan tersebut. Tulang paha saya ini retak dan butuh operasi ortopedi untuk bisa memulihkannya lagi. Kepala saya terbentur cukup keras ke jalan yang berkerikil. Tapi, alhamdulillah tidak sampai gegar otak parah. Hanya lebam dan luka-luka di bagian belakang juga punggung saya. Salah satu tulang rusuk saya ada yang terganggu, tapi tidak sampai patah. Hanya butuh terapi untuk kembali normal. Bagian lutut kaki saya semua terluka cukup parah, sampai kulitnya terkelupas. Dan memar-memar di bagian pinggul, juga tangan saya termasuk bagian dahi juga terluka cukup mengkhawatirkan akibat terpental jauh dari motor. Badan saya benar-benar rusak. Hingga pihak rumah sakit memberitahukan kalau saya butuh kemoterapi dalam waktu yang cukup lama. Namun, tak pernah ada yang mengetahui, baik dokter ataupun keluarga saya, kalau ada yang lebih hancur dari tubuh saya, yaitu batin saya yang lebih hancur. Hancur lebur oleh karena apa yang saya lakukan begitu hina. Dan akhirnya, saya mendapat teguran Tuhan dengan kecelakaan itu. Berminggu-minggu, saya hanya bisa terbaring lemas di rumah sakit. Tahap demi tahap perbaikan bagian tubuh saya yang harus diperbaiki saya jalani. Pengobatan demi pengobatan pun saya lakukan untuk mencapai kesembuhan. Dengan deraan penyesalan akan semua yang saya lakukan tetap menghinggapi diri ini. Hampir 2 bulan lebih, akhirnya kesehatan saya pun terlihat menunjukkan perkembangan yang baik. Saya mulai pulih. Beberapa bagian tubuh saya kembali normal dan berfungsi baik, walaupun harus tetap dibantu dengan pengobatan. Hanya bagian paha saya yang harus membutuhkan lebih lama lagi waktu untuk perbaikannya. Dan walaupun saya belum sembuh total, saya pun diperbolehkan pulang. Namun, harus tetap kontrol atau rawat jalan ke rumah sakit setiap seminggu sekali untuk memantau kesehatan saya. Keluarga saya benar-benar senang melihat perkembangan kesehatan saya. Dan hari itu juga saya meninggalkan rumah sakit untuk pemulihan di rumah saja. Setelah sampai rumah, saya hanya banyak membuang waktu dengan diam dan tak banyak ngomong. Walaupun kakak-kakak saya, bapak, dan emak sering bertanya perihal kejadian yang menimpa saya beberapa bulan lalu, saya tidak kuasa menceritakannya. Lagi pula, saya pun agak kesal karena pertanyaan saya mengenai Boy saya tanyakan kepada keluarga, tidak ada satupun yang memberitahu. Mereka hanya menjawab, kami tidak tahu soal Boy, karena saat itu kami semua konsentrasi untuk kesehatan kamu. Jawaban yang masuk di akal, tapi tetap mengganjal dalam benak saya. Apa mungkin Boy tidak dibawa ke rumah sakit yang sama seperti saya? Atau
memang keluarga saya tidak tahu yang sesungguhnya? Atau mereka menutupi sesuatu? Saya tidak tahu. Dan saya pun berusaha untuk diam dan fokus untuk kesehatan diri saya sendiri. Dalam benak saya berpikir, nanti kalau saya sudah sehat, saya sendiri yang akan mencari informasi bagaimana keadaan Boy. Hari-hari pun saya lalui dengan hampa. Badan ini terus ditempa pengobatan untuk mendapatkan kepulihan. Tapi hati ini benar-benar tak bisa dikuasai. Berbagai tanya tentang keberadaan Boy terus menggunung. Kekhawatiran akan kondisi Boy terus meninggi. Saya berpikir, saya saja begini parahnya dalam kecelakaan itu. Apalagi Boy. Sepertinya Boy lebih dari saya. Dan prasangka-prasangka buruk terus membayangi. Tapi saya berusaha sekuat tenaga bertahan untuk kesembuhan. Agar saya sembuh total. Agar saya bisa kembali bertemu dengan Boy yang saya rindukan. Karena sekian lama saya sakit, tak ada sekalipun Boy menjenguk saya. Boy, kamu di mana?